Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam seri kelima pembahasan surat Kolose, yang hari ini teks bacaannya terangkat dari Kolose 1 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya. Mari kita berdoa dengan penyanyi pujian. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, bentuklah aku sesukamu. Aku menunggu di kakimu. Amin. Haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya beri judul Mengetahui Kehendak Allah dengan Sempurna. Mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Bagaimana kita dapat mengenal kehendak Allah dengan sempurna? Kita membutuhkan tuntunan firman Allah untuk mengetahuinya dengan benar. Pada bagian ini Rasul Paulus menyodorkan bagi kita alasan dan juga cara bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Sebelum kita membahas itu, apa sih yang dimaksud dengan kehendak Allah? Saudaraku, kehendak Allah itu menyangkut dua hal. Pertama, menyangkut kebenaran Allah yang harus diterima dan ditaati. Kebenaran yang harus diterima dan ditaati. Tanpa menerima kebenaran itu dan tanpa menaatinya, kita gagal mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Yang kedua, kehendak Allah itu menyangkut perintah Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab. Haleluya. Itulah kehendak Allah, menyangkut kebenarannya yang hakiki dan juga perintahnya yang harus dilaksanakan. Lalu mengapa kita sebagai orang percaya harus mengetahui kehendak Allah dengan benar? Karena dengan mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, maka yang pertama kita akan dilayakkan oleh Tuhan dan kita menjadi layak di hadapan Allah oleh karena kebenarannya. Dan yang kedua, kita akan berkenan kepadanya, kepada Allah. Kita dikenannya dalam segala hal menyangkut semua pekerjaan dan pelayanan, tindak tanduk kita, semua dikenan oleh Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya dapat berkenan kepadanya ketika kita mengetahui kehendak Allah. Dan yang ketiga, dengan mengetahui kehendak Allah maka kita dapat berbuah dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Ini sebagai hasil dari perkenan Tuhan, hasil sebagai berkat, hasil berkat Tuhan, berkat perkenan Tuhan. Maka Tuhan membuat semua pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu berbuah lebat, haleluya, bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, alasan yang keempat adalah bahwa dengan mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, maka
Tuhan akan menumbuh kembangkan pengertian kita tentang Allah secara benar. Jadi ada tumbuh kembang pengetahuan tentang Allah, dan pengetahuan itu, pengetahuan yang benar tentang Allah akan membuahkan hikmat. Hikmat Allah memenuhi hati dan hidup kita. Saudaraku, lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah? Bagaimana supaya kita mengetahui kehendak Allah? Yang pertama adalah melalui berdoa. Rasul Paulus mengatakan bahwa kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa, praying. Di dalam bahasa Yunaninya adalah prosekomenoi. Prosekomenoi, berdoa yang terus-menerus, berdoa yang tiada henti-hentinya. Berdoa untuk apa? Untuk meminta hikmat dari Tuhan, meminta pengetahuan. Supaya kita memiliki pengetahuan, kita memiliki knowledge, kita memiliki epignosin di dalam bahasa Yunani. Dan dari epignosin itu Tuhan akan menambahkan lagi kepada kita pengertian atau understanding. Kita semakin understand, kita semakin understood, kita mengerti apa yang sudah kita pelajari. Dan bahasa Yunani adalah sunesei. Sunesei bicara tentang kita memiliki data dan fakta yang dapat kita tafsirkan, yang dapat kita mengerti dari sudut pandang Tuhan. Sehingga pada tingkat yang paling tinggi kita menerima hikmat atau wisdom. Kita menerima Sophia dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang tiada henti-hentinya berdoa. Berdoa supaya Tuhan menganugerahkan kepadamu pengetahuan, knowledge, epignosin. Dan kemudian Tuhan juga menambahkan kepada Anda pengetahuan and understanding, sunesei, yang akan akhirnya Anda naik tingkat menjadi orang yang menerima hikmat, wisdom, Sophia, yang menolong Anda untuk memecahkan segala macam persoalan, segala macam pergumulan. Anda dapat memecahkannya di dalam kasih, anugerah, dan berkat Tuhan yang tiada berkesudahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dengan hikmat surgawi. Haleluya. Amin.